Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Meskipun di kondisi sekarang kita menghadapi pandemi, kita harus jaga kesehatan teman-teman. Dan jangan lupa tetap beraktivitas dan tetap berkarya. Baiklah teman-teman, di video pertama ini kita akan membahas mengenai review manga Dragon Ball Super terbaru, yakni chapter 61. Teman-teman yang sudah mengikuti Dragon Ball tentu tahu ya, chapter 61 sudah memasuki babak pertarungan Moro dengan Vegeta. Seperti kita ketahui bahwa arc Moro ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Itu dimulai sejak Januari 2019. Mungkin kita perlu mereview siapa sih Moro sebenarnya. Moro kan kita tahu bersama adalah tahanan Galactic Patrol yang ditahan selama 10 juta tahun. Namun dia berhasil kabur dari penjara. Nah, kekuatan utamanya adalah magic atau sihirnya yang bermacam-macam. Dan yang paling sakti di sini adalah sihir penyerapan energinya. Moro masih berwujud seperti kambing tua. Itu kita bisa lihat di chapter 43 sampai 44. Namun setelah menyerap energi orang-orang yang memiliki energi kuat, termasuk penduduk Namek, serta kekuatan Super Saiyan Blue, Goku dan Vegeta, akhirnya Moro menjadi mudah kembali di chapter 51. Nah, perlawanan demi perlawanan terus dilakukan. Goku sampai akhirnya dilatih oleh Merus, yang ternyata adalah Angel yang masih dalam penggemblengan di planet yang jauh dari bumi. Dan Vegeta yang pergi ke Yadrat dilatih oleh tetua Vibara. Nah, ini bisa dibaca mulai dari chapter 52. Nah, setelah latihan Goku yang terlebih dahulu mencapai bumi dan bertarung melawan Moro dengan teknik Ultra Instinct Sign atau Ultra Instinct yang pertama itu, yang pertanda, yang dulu pertama kali diaktifkan Goku di turnamen kekuatan. Nah, bedanya kali ini Goku sudah menguasainya, sehingga bisa diaktifkan kapan saja. Namun teknik itu pun ternyata belum mampu mengalahkan Moro, sehingga Goku kalah di chapter 60, chapter sebelumnya. Dan di tengah pertarungan itu tiba-tiba muncullah Vegeta sebagai pahlawan. Kenapa Vegeta langsung bisa muncul? Ternyata Vegeta sudah bisa memakai jurus instant teleport. Vegeta yang muncul dalam form SSB Evolution sama dengan yang digunakan di turnamen kekuatan. Piccolo dan Gohan bilang begitu. Tapi Vegeta nampaknya tampil percaya diri, karena sepertinya dia sudah menemukan jurus yang tepat untuk melawan Moro. Memang di satu panel terakhir di chapter 60 sekilas di sana telah memberi bocoran. Namun kita masih bertanya-tanya, apa sih? Ini jurus apa sih yang telah dipelajari Vegeta? Ya, itulah sedikit review sebelum kita masuk ke topik utama manga Dragon Ball Super chapter 61. Oke guys, manga chapter 61 ini langsung menyambung cerita sebelumnya, di mana Vegeta langsung melancarkan serangan kepada Moro. Manga ini diberi judul Vegeta Reborn atau Vegeta yang baru, atau secara harfiah sih Vegeta Newborn atau yang lahir baru atau semacam itulah. Jadi dari judul ini nampaknya judulnya hendak mengeksplor ini bagaimana Vegeta memang tampil berbeda dari Vegeta yang dulu. Entah itu dari segi kekuatan maupun dari segi perkembangan mentalnya. Sehingga Piccolo pun mengklaim bahwa dia hampir-hampir tidak mengenali Vegeta. Mungkin karena perbedaan kekuatan itu dan mungkin karena Vegeta yang muncul tiba-tiba. Karena memang selama ini mereka tidak tahu ini Vegeta pergi kemana. Nah, awalnya mereka meremehkan Vegeta, termasuk Android 18, Jeko dan Moro sendiri. Tapi ternyata itu hanya semacam cara untuk Vegeta, dia kayak coba-coba itu. Coba-coba kekuatan barunya, mengukur bagaimana kemampuan lawan. Nah, setelah menyerang Moro bertubi-tubi,
Vegeta sampai pada momen dimana pukulannya bisa memecah atau menganglis, ya, atau apa ya istilahnya, mungkin lebih cocok mengekstrak energi yang ada pada tubuh Moro. Dan ternyata setelah dikonfirmasi Vegeta bahwa itu adalah teknik yang dipelajarinya di Yardrat, namanya memisahkan spirit secara paksa. Nah, dengan keluarnya spirit secara terus-menerus dari tubuh Moro akhirnya semakin melemah. Akhirnya tubuh Moro pun kembali ke wujud aslinya, atau tubuhnya yang sudah tua. Moro jadi keheran-heran, bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan Vegeta kepadanya? Vegeta menjelaskan bahwa sebenarnya itu simpel saja, bahwa Vegeta hanya melepaskan spirit yang selama ini dicuri Moro dari banyak orang. Nah, disinilah kita tahu bahwa sebenarnya apa itu elemen spirit itu yang selama ini didengung-dengungkan oleh bangsa Yardrat. Karena selama ini kita tahu bahwa spirit itu adalah penyebutan ki. Jadi bangsa Yardrat selama ini kita tahu menyebut ki itu sebagai spirit. Di chapter 52 disebutkan oleh Hatsuka bahwa dulu sewaktu Goku berlatih di sana, apa yang mereka sebut spirit sebagai ki. Nah, melihat perkataan Vegeta ini, jelaslah bahwa spirit itu sebenarnya mencakup lebih luas lagi. Jadi spirit itu mencakup energi kehidupan, atau yang di komik Dragon Ball dulu itu disebut pancaran tenaga, serta soul atau jiwa seseorang. Dan perbedaannya dengan ki itu hanya sebatas energi kehidupan. Nah, itu yang membedakan. Dan ternyata teknik pemisahan spirit ini sangat menarik, karena menurut penjelasan Goku, teknik ini sampai bisa memisahkan penggabungan yang dilakukan melalui fusion atau penyerapan. Dan yang lebih hebat lagi, teknik ini bisa memisahkan orang yang telah bergabung dalam waktu yang sangat lama. Termasuk dalam hal ini penggabungan Piccolo dengan Nail dan Kami. Kami itu sebutan bahasa Jepang untuk Dewa Bumi. Jadi kan dulu Piccolo bergabung dengan Dewa Bumi, merupakan belahan diri dari Piccolo itu sendiri. Nah, hebat bukan? Terus, kemanakah spirit yang telah diekstrak dari tubuh Moro yang telah dikeluarkan itu? Ternyata semua itu kembali ke pemiliknya masing-masing yang ada di seisi alam semesta. Dan ternyata spirit itu juga bisa membuat orang yang telah mati bangkit kembali. Tapi ada syaratnya loh teman-teman. Tidak segampang itu. Bukan berarti spiritnya kembali terus orang yang mati bisa hidup kembali. Syarat yang pertama di sini dijelaskan bahwa orang yang telah mati itu mereka tidak boleh mati terlalu lama. Karena memang logikanya teman-teman, kalau tubuh telah lama mati, itu tubuhnya akan jadi busuk, terurai, kan? Lucu kan kalau akhirnya mereka bisa hidup lagi. Jadi zombie dong guys, ya kan? Tubuh yang sudah meledak terus hidup, nah seperti itulah. Itu yang pertama. Dan yang syarat yang kedua, supaya orang yang mati bisa hidup lagi, mereka harus memiliki energi kehidupan yang kuat. Itu dijelaskan oleh Tetua Pibara, bahwa salah satu contoh bangsa yang memiliki energi kehidupan yang kuat adalah bangsa Namek. Ada satu hal yang istimewa yang dijelaskan oleh SK khusus mengenai bangsa Namek. Meski mereka sudah mati berbulan-bulan, ternyata planet itu semacam diawetkan oleh Dragon Ball yang ada di sana, sehingga tubuh makhluk hidup yang mati di sana tidak membusuk. Dan poin yang penting sejauh ini di manga ini memang menyoroti bagaimana sosok Vegeta yang sebenarnya. Piccolo di sini kagum akan perkembangan Vegeta sejauh ini. Dia yang muncul di pertama kali di bumi sebagai seorang penjahat. Dia datang menginvasi bumi untuk menjajah bumi. Kemudian dia juga yang menyerang Namek. Lambat laun dia berjuang demi membela semuanya itu. Bumi, keluarganya, bahkan Namek sendiri yang pernah dia sakiti. Walaupun memang semua itu tidak lepas dari peran Goku yang sudah mengubahnya. Jadi overall, manga ini menampilkan Vegeta yang bersosok mulia. Dia semacam ingin menebus semua dosa di masa lalu dengan menyelamatkan bumi dan alam semesta dari ancaman Moro. Meski dia menyadari bahwa pada akhirnya dia adalah seorang penjahat yang nasibnya adalah memang sudah pasti masuk neraka.
Dari sini pun kita tahu bahwa sebenarnya motif Vegeta untuk mempelajari teknik pemisahan spirit itu di chapter sebelumnya, bahwa sebenarnya dia ingin menebus kesalahannya yang terdahulu dengan mengembalikan kedamaian yang ada di Namek. Itulah yang dia perjuangkan. Sehingga dengan menguasai teknik pemisahan spirit dari Yagrat, Vegeta berharap spiritnya dapat kembali ke masing-masing bangsa Namek, sehingga mereka bisa hidup kembali. Nah teman-teman, pertarungan sampai pada kondisi Vegeta yang sudah di atas angin. Dengan posisi di akhir manga kita bisa lihat dia hendak menghabisi Moro. Karena menurut Jeko, selama 10 tahun ini Moro itu tidak bisa dibunuh, dia hanya bisa dikurung di penjara. Jadi selama 10 juta tahun ini Moro itu dikurung terus dalam penjara. Nah kalau kita flashback ke belakang teman-teman, kita tahu bersama bahwa ini gaya Vegeta ini sangat mirip dengan gayanya sewaktu di film Resurrection F saat Vegeta hendak menghabisi Frieza. Tiba-tiba Moro seperti tidak merasa takut karena ternyata ada plan B yang sudah disiapkan. Moro langsung menghilang dan cepat-cepat pergi ke pesawat induknya, di mana di sana masih ada Shimoreka dan Seven Tree. Dan ya begitulah, akhirnya Shimoreka dibunuh sementara Seven Tree dimakan mentah-mentah. Karena ternyata plan B-nya adalah tubuh Seven Tree itu sendiri. Memang sebelumnya di chapter 57 ditampilkan bahwa Moro sengaja menyimpan dan menyuruh memulihkan Seven Tree karena akan dia butuhkan lagi. Tapi saat itu memang masih tanda tanya untuk apa, dan mungkin kita tidak terlalu perhatikan. Padahal itulah plot hole-nya di situ. Dan inilah alasannya, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa Seven Tree bisa menyimpan copy ability orang-orang yang ada di dalam dirinya, yang sudah dia copy selama ini, yaitu Piccolo, Gohan, dan ada makhluk yang menyerupai landak yang punya kemampuan membuat semacam portal kemana saja. Dan tentunya yang paling dahsyat, dia sudah mengcopy ability yang dimiliki oleh Moro. Dan ternyata selama ini Moro telah menyimpan backup lengkap bahkan kemampuan dirinya selama dia menyerap banyak sekali energi di dalam tubuh Seven Tree. Jadi kemampuan Moro itu sudah tersimpan semuanya dalam tubuh Seven Tree. Dan sehingga ketika dia memakan Seven Tree, semua kemampuannya itu kembali kepada Moro, bahkan beserta kemampuan pribadi dari Seven Tree sendiri. Jadi ya teman-teman, kalian bisa simpulkan sendiri, Moro mendapatkan kembali semua kekuatan itu tanpa harus susah payah menyerap lagi energi. Ditambah dengan kekuatan Seven Tree yang awalnya memang Seven Tree itu sudah kuat. Itu dijelaskan oleh Jeko. Bisa dikatakan bahwa kemampuan Moro saat ini jadi berlipat. Kekuatan Moro saat ini menjadi sangat dahsyat. Dapat dilihat bahwa Vegeta yang tadinya berada di atas angin dengan SSB Evolution langsung modar hanya dengan sekali pukul oleh Moro. Ya, begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pasti mempunyai banyak prediksi bagaimana akhirnya kelanjutan chapter berikut. Apakah Vegeta masih dengan gagahnya untuk menampilkan jurus-jurus yang lain yang diajarkan oleh bangsa Yagrat? Karena Vegeta itu memang lahirnya sudah jenius, berbakat. Dan sementara Goku sendiri, dia masih menyimpan satu tingkatan lagi dari Ultra Instinct, yakni Ultra Instinct yang sejati, atau di anime itu disebut Master Ultra Instinct. Jadi Ultra Instinct yang sudah dikuasai benar-benar. Menurut admin sih, itu masih bisa diaktifkan, karena menurut Merus itu bisa diaktifkan Goku saat dia berada dalam keadaan terdesak antara hidup dan mati. Terus bagaimana dengan Berus? Nah, menurut admin, Berus mungkin Berus belum akan sampai turun tangan, karena ini hanya melibatkan sebagian kecil dari wilayah universe-nya. Demikianlah ulasan kami teman-teman mengenai chapter 61 ini. Dan ya, kami sangat memohon dukungan dari teman-teman sekalian supaya channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau bisa dibagikannya teman-teman, supaya kami tetap semangat mengupdate berita seputar Dragon Ball bagi teman-teman semua. Hanya sampai di sini teman-teman, see you.